Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi. Ya, pada kali ini kembali gue akan mengangkat sebuah kisah nyata yang merupakan cerita ini memang udah cukup banyak kali ya berseliweran di bumi Nusantara ini. Bisa dikatakan kisah ini kisah yang urban legend ataupun sering kita dengar. Nah, cerita ini gue ambil nih dari, bukan diambil sih, gue nukil dari sebuah akun Twitter X @ua_cn24. Tentunya kalian penasaran seperti apakah ceritanya. Cukup menegangkan. Berikut adalah ceritanya. Cerita ini berlatar dari tentang percintaan alias perjodohan antara dua insan makhluk manusia. Oke guys, kita mulai ceritanya. Tapi sebelumnya nih, gue minta maaf kalau tulisannya agak acak-acakan. Pada tahun 2013, gue ketemu sama laki-laki berumur kurang lebih 40 tahun. Gue sebut saja Mr. X namanya. Awal mulai dia deketin gue, dia tahu kalau gue bukan biro jasa pengetikan. Dan dia pun pakai jasa gue buat laporan kerjaannya. Gue awalnya nggak punya pikiran kemana-mana. Ya udah, ada orang minta tolong, gue bantuin. Dan akhirnya dia pun nawarin gue jadi yang buat laporan kerjanya tiap bulan. Jadi bayarannya dibayar bulanan. Gue pun oke. Selama beberapa bulan gue kerja sama dia jadi baik banget sama gue. Gue orangnya gak pernah mau minta kalau gue gak ada kerja. Tapi dia ngasih uang mulu padahal belum waktunya. Gue tanya ke dia, ini uang apaan banyak banget? Kata dia gini, gue dapat bonus dari kantor karena bantuin lo juga. Gue mah, Oh aja, nggak nanya lagi. Mr. X itu kerjanya biro jasa BPKB dan SNK di dealer motor. Terus dia juga bantuin partai-partai gitu. Bisa dibilang dia itu preman dan dia juga suka parkir di perempatan. Kalian tahu dong tingkah laku seorang preman kayak gimana. Sewaktu sore gue jalan tuh sama cowok gue ngelewatin dia yang lagi nongkrong sama temen-temennya. Sampainya di rumah si Mr. X, SMS gue dan dia marah-marah. Isi SMS-nya gini kalau nggak salah. Lo mau manas-manasin gue bukan? Lewat sini bareng cowok lo. Maksud lo apa? Itu SMS-nya bikin gue bingung. Gue nggak balas, gue diemen. Makin panas dia SMS lagi. Gue nggak langsung baca, gue langsung hapus. Dia pun nelpon gue. Gue ditemenin, gue diemin. Kalau gue ada orang yang nyebelin, gue bakal nggak mau respon, diem aja. Seminggu kemudian dia pun minta maaf ke gue dalam keadaan normal karena dia pasti waktu itu pasti lagi mabok. Pasti soalnya tiap hari dia mabok sampai mukanya merah dan dia mulai tahu tuh kalau gue itu orangnya kayak gitu. Kayaknya dia ganti strategi, nggak mau nyerah buat dapetin gue. Seminggu kejadian itu dia makin baik. Dia selalu nawarin gue makan. Gue lagi kumpul sama temen-temen gue pun tahu terus ada orang ngirimin makanan ternyata dari dia. Awalnya selalu gue tolak. Gue nggak mau makan karena pasti ini makanan habis dia palak dapetnya. Setelah itu dia ngejelasin,
Kata dia, gue beli makanannya nggak malak, gue beli dari hasil parkir. Dalam hati gue ngomong sendiri, hasil parkir kok banyak bener. Dan kejadiannya malah gue balik kuliah pasti gue balik lewat gang depan, dan pasti juga ada dia yang lagi nongkrong tuh. Gue di stop motor gue, dan dia bilang kalau dia suka sama gue. Bikin gue terkejut dong. Maksudnya apa nih? Gue bilang dari dia niat gue bantu lo ya, hanya buat bantu kerjaan lo, nggak lebih. Dia maksa. Kata dia gini kan, jodoh nggak bisa kita tahu. Meski gue duda dan keadaan gue kayak kayak gini, gue bisa bahagiain lo. Di situ gue makin nggak enak hati gue, nggak enak suasananya, dan gue tahu dia lagi mabok. Dan dia bilang jangan tinggalin gue kalau gue udah bilang tentang perasaan gue ke lo. Di sini gue diem, nggak banyak ngomong, dan di situ gue lanjut pulang meski ditahan-tahan. Semenjak itu gue banyakin diem, nggak tahu kenapa, dan gue kepengen ketemu dia mulu. Hati gue gelisah kalau nggak dapet kabar dari dia. Dan malam hari gue ketemu dia suruh ganti nomor. Gue ngiyain, dan pokoknya gue pun pakai nomor samaan, beda belakangnya aja. Gue setengah sadar kayak abis gue biasanya diajak main sama dia, nggak mau itu nurut. Sampai 4 bulan tuh gue kayak gitu. Gosip di rumah udah sampai ke telinga gue. Banyak yang beredar kalau gue pacaran sama dia, padahal gue nggak pacaran sama dia. Bingung ngejelasinnya, dan waktu itu gue diantin pulang sekitar jam 12 siang sama pacar gue. Tiba-tiba ada dia, dan waktu gue mau masuk gang, gue dicegah sama dia. Debat gue sama dia, dan diambil HP gue, dilempar sampai rusak. Enggak malu karena posisi banyak orang. Gue langsung pulang, dan dia pun nganterin HP gue. Gue nggak marah banget ke dia, hayo weh ketemu lagi, dan dia cemburu lihat gue waktu itu. Dan bibi gue pun dari Bandung, dan saat gue ngobrol abis Isa, tiba-tiba gue disuruh duduk tuh. Bibi gue bisa ngobatin penyakit non medis guys, tapi tahu gitu, gelagat gue kecium ada yang nggak bener. Dan akhirnya gue pun dibantu sama bibi gue. Ternyata si Mr. X itu pelakunya. Guys, gue nulis sambil lawan hawa yang kagak enak ini. Jadi maaf agak berantakan. Kayaknya sih Mr. X datang, hawanya panas, mungkin terkoneksi. Gue cerita kayak gini, dan bibi gue pun langsung ngobatin gue, dan dia ngomong sambil pegang punggung gue, dan dia marah karena gue dikerjain sama Mr. X alias dipelet. Dan bibi pun langsung berantem sama dukunnya. Pokoknya gue lihat aja takut segala, pakai marah-marah tuh bibi gue. Selama 1 jam hawanya panas banget, padahal udah turun hujan. Dan setelah selesai hawa panas hilang, tapi gue jadi lemes badannya. 1 minggu kejadian itu, gue langsung bilang ke Mr. X, gue nggak suka cara lo ngedukunin kayak gitu ke gue, dan biar gue suka sama lo. Dia jawabnya gini, coba kok bisa ketahuan ya? Ya iyalah, tahu Allah maha baik ke gue. Semenjak kejadian itu gue mulai menjauh, dan gue ganti nomor. Pokoknya gue menghindarilah dari dia. Selama gue menghindar dari dia, gue bilang ke temen-temen gue jangan sampai ada yang kasih nomor gue ke dia. Dan kejadian aneh pun terjadi ke gue. Habis pulang dari Bandung, badan gue sakit gatel tiap maghrib selama 2 bulan, gatel panas. Pas kejadian, gue anter temen gue buat ngasih sesuatu ke tetangga gue gitu.
Tetangga gue tiba-tiba bilang sakit ya, badannya gatel ya kalau maghrib. Gue cuma melongo dalam hati, kok bisa tahu kalau gue emang sakit kalau maghrib. Dan akhirnya gue dibantu juga diobatin. Dan buat tetangga gue yang bantu gue itu semoga di tempat yang paling indah di sisi Allah. Ternyata ulah dia lagi, dalam hati gue suka ngomong gini, padahal gue nggak cantik. Kenapa lo kayak gini ke gue? Kesel banget gue jadinya. Semenjak kejadian itu gue makin menghindari si Mr. X, dan kalau gue lihat dia gue langsung kabur. Dan di suatu kejadian di malam hari, gue nyamperin temen gue dan gue lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada dia muncul. Gue panik dong. Gue langsung nyalain motor gue dan dia ngehalangi jalan. Bagusnya halaman halaman Indomaret itu luas, jadi gue bisa ngehindarin dia. Dan dia teriak-teriak ke gue tuh kayaknya lagi mabok. Gue bakal santet lo, dukun gue banyak lo, macem-macem lo sama gue. Itu yang gue segera itu yang gue denger dari ucapan dia. Sorry teman-teman, gue baca ini gue agak tipu karena emang gue baca berdasarkan ya ini yang ada di thread. Oke, kita lanjut. Temen gue pun langsung SMS gue, tadi lu denger nggak itu orang neriakin lo apa-apa? Parah ya itu orang, serem juga bener kata lo. Dan semenjak kejadian itu gue menyibukkan diri, dan tak lama kemudian tahun 2014 akhir apa 2015 awalnya gue pada keadaan keadaan gue lagi sakit. Teman-teman gue SMS tapi gue nggak lihat, dan gue denger di toa musola ngumumin kalau dia meninggal. Gue sangat shock sekali. Gue liat HP banyak banget SMS yang masuk ngasih tahu kalau si Mr. X meninggal ketabrak mobil di depan. Gue bacain satu-satu. Temen gue ngajak takziah, gue bilang nggak bisa, gue lagi sakit. Malam itu gue dalam hati ngomong minta maaf atas semuanya. Pokoknya gue ngedoain dia. Gue pikirin dia udah meninggal, hidup gue tenang ya guys. Ternyata tidak. Semoga si Mr. X diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, amin. Kejadian aneh pun kembali lagi di dapur rumah gue. Belum 7 hari dia meninggal, karena posisi dekat rumah sama kuburan. Kehalang gua rumah, bau darah pokoknya nggak enak. Dan gue didatangi mulu lewat mimpi, tapi kayak yang nyata. Dia nangis minta maaf ke gue bilang gue udah maafin lo, ya udah lo tenang di alam sana, karena lo sama gue udah beda alam. Dan pas gue sakit karena udah turun gunung itu ya banyak yang masuk tuh makhluknya. Dan pas gue sakit karena turun gunung itu, buat yang belum baca tweetnya, baca deh jadi nyambung. Sorry teman-teman, gue juga nggak ngerti nih bisa kayak gini tipenya. Kan banyak yang masuk, yang salah satunya dia nggak terima kalau gue nikah dan gue dibantu dan gue dibantuin untuk mengatasin dia sama saudara gue. Tetap aja dia ngehalangi gue. Gue mau lihat nikah nggak jadi karena pas tahun 2015 akhirnya gue sakit. Jadi hubungan gue sama pacar gue kandas. Baca juga thread yang Rukiah itu. Oke guys, ceritanya sampai di sini aja ya. Soalnya hawa gue nggak enak banget. Maaf tulisannya banyak yang tipe dan acak-acakan. Oke teman-teman, gue rasa itu aja cerita yang gue bawain karena banyak memang tulisan yang kurang sesuai, jadi mungkin gue baca juga agak kurang enak ya. Intinya dalam cerita ini kita ambil hikmah pelajaran adalah bahwa ya kita janganlah sekali-kali melakukan tindakan yang melanggar syariat, terutama yang pakai sila dunia perdukunan lah, apalagi dunia-dunia ilmu hitam seperti itu. Jadi berusaha hidup dengan jalan yang lurus, yang sesuai dengan sunnah aja. Oke, itu aja dari gue. Makasih banyak buat kalian yang nonton dari join dari awal hingga akhir.
buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV. Gue butuh support kalian dengan cara subscribe, like, share, and comment. Oke, akhir kata, gue Fahmi dari Kota Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leading, salam ghost enemy.